Geometri. Transformasi geometri adalah suatu cabang matematika yang mempelajari pengubahan posisi, bentuk, dan ukuran dari setiap objek geometri secara sederhana. Ini adalah memindahkan atau mengubah suatu gambar dari setiap bidang datar tanpa mengubah sifat-sifatnya. Terima kasih. Tujuan utama untuk mempelajari materi ini adalah untuk memahami bagaimana posisi dan orientasi objek berubah menjadi berbagai jenis pergerakan. Transformasi ini dilakukan berdasarkan aturan tertentu yang melibatkan koordinat titik pada bidang kartesius. Kelas 12, materi transformasi geometri akan berhubungan dengan fungsi, yang dimana nanti di setiap materi-materi transformasi geometri akan terdapat rumus-rumus yang mengarah ke fungsi. Nah, transformasi geometri ini memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Mari kita mulai materi yang pertama, yaitu translasi atau pergeseran, yaitu memindahkan setiap objek ke arah dan sejauh yang sama. Di mana di translasi ini kita hanya memindahkan posisi. Nah, rumusnya yaitu x, y ditranslasikan ke a dan b menjadi x aksen, y aksen. Nah, rumusnya nanti di sini x tambah a, x ditambahkan ke translasi a dan y ditambahkan ke translasi b. Nah, untuk rumus fungsinya yaitu Gx sama dengan Fx dikurang A ditambah B. Jadi yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan, di mana membalikkan objek melalui suatu garis. Di sini kita tidak mengubah posisi, hanya mengubah posisi, tapi tidak mengubah bentuk dan ukuran. Refleksi ada dua, yaitu terhadap x sama dengan h. Rumus yang bisa kita pakai adalah x aksen sama dengan x ditambah 2 ditambah h dikurang x, atau x aksen sama dengan 2 dikali h dikurang x. Maka bayangan persamaan fungsi yang dapat kita pakai yaitu gx sama dengan f dikali 2 h dikurang x. Nah, yang kedua yaitu terhadap y sama dengan k. Rumus yang kita pakai y aksen sama dengan y ditambah 2 dikali k kurang y, atau y aksen sama dengan 2k dikali dikurang y. Maka bayangan persamaan fungsi yang dapat kita pakai yaitu gx sama dengan 2k dikurang fx. Yang selanjutnya ada rotasi dan dilatasi. Rotasi adalah perputaran, yaitu suatu objek yang mengelilingi suatu titik pusat dengan sudut dan arah tertentu. Rotasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama rotasi 90 derajat atau min 270 derajat dengan pusat 0,0. Persamaannya yaitu y sama dengan fx. Pencerminannya yaitu x sama dengan min f kali y. Yang kedua ada rotasi min 90 atau 270 derajat dengan pusat 0,0. Persamaannya ada y sama dengan fx dicerminkan dengan x sama dengan f kali min y. Selanjutnya ada rotasi 180 derajat atau min 180 derajat dengan pusat 0,0. Persamaannya ada y sama dengan fx. Pencerminannya yaitu gx sama dengan min f kali min x. Yaitu ada dilatasi. Nah, dilatasi atau perputaran yaitu mengubah ukuran objek dari titik pusat dengan faktor skala tertentu. Persamaannya yaitu ada gx sama dengan k kali f x per k. Nah, ini adalah contoh soal untuk materi translasi atau pergeseran. Soal yang pertama, tentukan persamaan bayangan dari fungsi linier fx sama dengan 3x tambah 6 jika digeser sejauh 4 min 1. Nah, rumus yang akan kita gunakan adalah y sama dengan fx dikurang a. Sehingga jawabannya
Y sama dengan Fx dikurang masukkan nilai A 4 dikurang nilai 1. Nah, jadinya Y sama dengan masukkan nilai F yaitu 3x dikurang 4 ditambah 6 tambah 1. Y sama dengan ininya dikali masuk ya, jadinya 3x dikurang 12 ditambah 6 dikurang 1. Hasil dari persamaan bayangan dari fungsi linear ini adalah Y sama dengan 3x dikurang 7. Nah, untuk soal yang kedua yaitu jika sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 3 digeser 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas, tentukan persamaan bayangan hasil pergeseran tersebut. Jadi translasi yang digunakan di sini adalah min 2 dan 5. Dengan rumus yang kita gunakan adalah Y sama dengan Fx dikurang A. Y sama dengan Fx ditambah 2 ditambah 5. Ini hasil dari translasi. Nilai translasi ini kita masukkan ke dalam sini ya. Jadinya 5 kita pindahkan kemari. Y dikurang 5 sama dengan Fx ditambah 2. Ini kita kuadratkan menjadi x ditambah 2 kuadrat dikurang 4x ditambah 2 ditambah 3. Ini kita kalikan. Jadi x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 dikurang 4x ditambah 8 dikurang 8 ditambah 3. Nah, semua kita jumlahkan. Salah. 5 kita pindahkan kemari menjadi Y dikurang 5 sama dengan Fx ditambah 2 sama dengan x ditambah 2 kuadrat dikurang 4 dikali x tambah 2 ditambah 3. Nah, ini kita jumlahkan menjadi x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 dikurang 4x ditambah 8 dikurang 8 ditambah 3. 4x dikurang 4x sama dengan 0. Jadi ini habis. Jadi sisanya tinggal x kuadrat ini 4 dikurang 8 ditambah 3. Hasilnya adalah min 1. Jadi persamaan linear pada soal ini yaitu Y sama dengan x kuadrat ditambah 4. Nah, di sini ada contoh soal untuk refleksi. Tentukan persamaan bayangan dari fungsi linear fx sama dengan 3x tambah 6 jika direfleksikan terhadap yang pertama, soal pertama garis x terhadap 3 dan soal kedua garis y terhadap 3. Nah, untuk soal yang pertama merupakan refleksi terhadap x sama dengan h, maka kita pakai rumus gx sama dengan f dikali 2h dikurang x. Dengan x sama dengan 3, maka gx sama dengan f dikali 2h dikurang x. Kita masukkan nilai h. H di sini 3. Jadi nanti kita akan mengalihkan 2 dan 3 hasilnya 6. Kemudian f adalah 3. Maka hasilnya min 3x ditambah 18 tambah 6. Nah, hasil refleksi dari persamaan di atas adalah min 3x ditambah 24. Soal yang kedua yaitu yang kedua merupakan refleksi terhadap y sama dengan k. Maka rumus yang kita pakai adalah gx sama dengan 2k dikurang fx. Dengan y di sini sama dengan 3, maka gx sama dengan 2k dikurang fx. Kita akan memasukkan nilai k yaitu 3. Hasilnya 6. Kemudian kita akan memasukkan nilai fx yaitu 3x ditambah 6. Hasilnya 6 dikurang 3x kurang 6. Maka hasil dari refleksi dari persamaan ini adalah min 3x. Nah, ini contoh soal dari rotasi. Yang pertama ada soalnya tentukan koordinat bayangan dari titik A 3,5 jika dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat. Nah, kita jawab. Jadi rumusnya tadi ini rumusnya kan A x, y dirotasikan sebesar 90 derajat, A aksen min y, x. Kita masukkan angkanya A yang ini tadi 3, min 5. A aksen kita masukkan y-nya, y-nya kan y-nya min 5. Di sini ada min, jadi min 5 min dikali min 5, 3. Terus
Terus kita tulis lagi ke bawahnya. A sama dengan 3,5 dirotasikan sebesar 90 derajat menjadi A aksen 5,3. Jadi jawabannya ini. Terus lanjut ke nomor 2. Nomor 2 yaitu titik B 4,2 dirotasikan sebesar 180 derajat searah jarum jam terhadap titik pusat P 1,4. Tentukan koordinat bayangan titik B aksen. Jawab. Yang diketahui B XY yaitu B 4,2, P AB yaitu P 1,4. Kita jawab. B, ini rumusnya B XY dirotasikan jadi B aksen A kurang X kurang A, B kurang Y, B kurang kali Y kurang B. Terus kita sederhanakan rumusnya menjadi B X, Y dirotasikan sebesar 80 derajat menjadi B aksen 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Terus kita jawab, kita masukkanlah ini nilai-nilainya. Yang B ini X, Y tadi dari sini. Kita masukkanlah 4,2. Terus B aksennya kita masukin juga 2, A-nya berapa? A-nya 1. 2 kali 1 dikurang X, X-nya 4. 2 kali 1 kurang 4. Masukkan 2, masukkan B-nya. B-nya 4. 2 kali 4 dikurang Y. Y-nya 2. 2 kali 4 dikurang 2. Baru kita cek di bawahnya lagi. B aksen 2 kali 1 2 dikurang 4 min 2. 2 dikali 4 8 dikurang 2 6. Jadi jawabannya adalah B aksennya min 2,6. Ini contoh soal dari dilatasi. Yang pertama ada tentukan koordinat bayangan dari titik A 2,4 jika dilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala K sampai dengan 3. Nah, ini yang diketahui ada A 2,4, B 0,0, K 3. Kita masuki ke rumus dilatasi yaitu A X, Y dilatasikan 0, K jadi A aksen X kali K kali X, K kali Y. Kita masukin penampilannya. Terus ini A X-nya 2, Y-nya 4. Terus A aksen K-nya 3, X-nya 2, lagi K-nya 3, Y-nya 4. Terus kita jumlahkan menjadi A 2,4 dilatasikan O, K menjadi A aksen 6,12. Jadi jawabannya ini. Jawabannya itu hasil dilatasinya tuh A aksen 6,12 yaitu titik B min 1,5 dilatasikan terhadap titik pusat B 2,1 dengan faktor skala K sama dengan 2. Tentukan koordinat bayangan titik B aksen. Kita jawab yang diketahui B min 1,5 yaitu min 1,5 ini X, Y. Terus P 2,1 P ini A, B. Terus skalanya min 2. Kita jawab pakai rumus dilatasi. D X, D dilatasikan P A, B berapa? Menjadi B aksen A tambah K dikali X kurang A, B tambah K dikali Y kurang B. Kita masuki ininya angka-angkanya. X-nya itu min 1, Y-nya itu 5, terus A-nya itu 2, K-nya itu min 2. Terus kita masukin lagi X-nya itu min 1 kurang 4,1 ditambah min 2 dikali 5 kurang 1. Kita jumlahkan menjadi B aksen 2 kurang 2 dikali 3, 1 kurang 2 dikali 4. Hasilnya B aksen
0,4. Jadi jawabannya adalah reaksi 0,4. Yang nomor 2 yaitu titik B min 1,5 direlatasikan terhadap titik pusat B 2,1 dengan faktor skala K min 2. Tentukan koordinat bayangan titik B aksen. Kita jawab yang diketahui B min 1,5 yaitu B X, Y. Terus ada B 2,1 di mana P itu K, B. Terus skalanya itu min 2. Kita masukin pakai rumus dilatasi. B X Y dilatasikan terhadap P A, B, K. Jadi B aksen A tambah K dikalikan dengan X kurang A, B tambah K dikali Y kurang B. Kita masukin angka-angkanya. X, Y yaitu min 1,5 dilatasikan terhadap P 2,1, min 2 menjadi B aksen 2 tambah min 2 dikali min 1 kali min 1 kurang 2, 1 tambah 2 1 tambah min 2 dikali 5 kurang 1. Terus hasilnya B aksen 2 tambah min 2 dikali min 3, 1 tambah min 2 dikali 4.